Oke, kita lanjut ke konstruktivis. Ini lebih challenging lagi. Ini asumsi basic dari konstruktivisme. Satu, IR is social, not material. Ini yang langsung dijelaskan oleh Alexander Wen di dalam bukunya Social Theory of International Politics. International relation is social, not material. Lalu intinya adalah faktor yang kemudian harus diperhatikan dalam hubungan internasional adalah faktor-faktor yang sifatnya sosial. Sifatnya bukan material dalam artian power, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi, penguasaan ekonomi dan sebagainya. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana memaknai hal tersebut. Maknanya jauh lebih penting dibandingkan dengan power yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi fokus dari mereka adalah non-material aspek, such as ideas, identities, beliefs, norms, values, interest, dan sebagainya. Interest sendiri tadi saya mengatakan beda dengan yang realis. Realis bilangnya interestnya adalah saya survive. Caranya adalah dengan cara saya punya power. Power sifatnya material, punya power di bidang ekonomi, power di bidang politik, dan sebagainya. Kekuatan militer yang cukup besar dan sebagainya. Sedangkan kalau liberal bilang kerjasama, kerjasamanya kemudian yuk kerjasama di bidang mana? Perdagangan. Berapa sih volume perdagangan di antara kita? Keuntungan yang didapatkan berapa oleh setiap negara dan sebagainya. It's material. Bagi mereka kepentingannya tadi adalah bagaimana sesuatu yang kemudian ingin saya perjuangkan yang ada di kepala saya. Dan itu adalah sifatnya imaterial. Jadi cara berpikir tentang kepentingannya sendiri kemudian berbeda. Nanti kita bahas, lalu kemudian state behavior and understanding, ini yang harus di-highlight dari konstruktivisme, understanding, pemahaman negara kepada pihak lain, kepada bagaimana mereka ngelihat dunia, itu adalah fokus utama dari konstruktivisme dan ini akan dibangun berdasarkan proses sosial. Karena pengalaman negara tersebut yang berperang terus-menerus misalnya, mereka akan jadi negara yang parnoan misalnya. Tapi karena negara tersebut yang dari dulu aman, santai, berhubungan baik dengan negara-negara lain dan sebagainya, mereka mungkin akan jadi negara yang lebih friendly. Jadi, proses sosial itu cukup penting untuk mempengaruhi bagaimana sebuah negara kemudian berperilaku dalam hubungan internasional. Dan salah satu yang di-highlight oleh, Alexander Wade adalah anarchy is what states make of it. Anarki itu dibangun oleh negara dan negara kemudian menghidupi anarki tersebut. Karena anarki ini, adalah proses sosial yang kemudian, hasil dari proses sosial yang kemudian membentuk namanya sistem yang sifatnya anarki. Tapi dalam kondisi yang sifatnya anarki ini, kalau kata konstruktivisme, semuanya itu adalah konstruksi, sesuatu yang kemudian dibangun berdasarkan proses sosial. War, peace, cooperation is constructed by human, dibangun oleh manusia, dan ini bisa direkonstruksi loh kalau mereka kemudian punya kesadaran bersama bahwa ini sesuatu yang kemudian salah. Jadi pertanyaan dari kepada Henny tadi, kalau ada gagasan yang kemudian salah, mereka sepakat dulu atau sadar dulu nggak itu sesuatu yang salah. Kalau mereka sepakat itu sesuatu yang salah, sadar bahwa itu sesuatu yang salah, mereka bisa saja kemudian sepakat juga untuk melakukan rekonstruksi. Yuk kita bangun ulang menjadi kondisi yang lebih baik. Tapi kalau mereka nggak sepakat, nggak sadar, kemudian kesepakatannya adalah yang di awal, kesepakatan ini yang kemudian menjadi kebenaran yang diakui oleh negara-negara yang ada. Itu basics dari konstruktivisme. Lalu contohnya seperti apa? Ini ada hal yang sifatnya material, ada pistol. Oke. Orang realis bilangnya pistol kemudian nggak perlu dimaknai pistol as pistol, sesuatu yang kemudian sifatnya material. Ini bisa jadi power buat Anda, buat mengancam pihak lain dan sebagainya. Tapi buat konstruktivis yang mereka akan perdebatkan adalah ini. What does this represent? Pistol ini merepresentasikan apa sih? Bisa saja kemudian, karena saya
orang yang parnoan, lalu kemudian kalau ada yang bawa pistol, kemudian saya ketakutan, bahaya. Tapi bisa saja kemudian karena ada yang bawa pistol, atau saya bawa pistol, saya ngerasa bahwa karena saya punya pistol, kemudian saya akan merasa aman, safety. Atau pistol bisa dimaknai juga sebagai repression. Repression untuk menekan orang, untuk ngancam orang, dan sebagainya. Tapi di sisi lain mungkin saja bisa dimaknai sebagai freedom. Bebas, saya boleh mau punya pistol mau enggak, ini adalah kebebasan saya. Khususnya misalnya kalau ngomong di negara-negara yang kemudian melegalkan kepemilikan senjata. Lalu kemudian pistol bisa saja kemudian it is fun to have a gun. Atau ada yang mengatakan bahwa wah kalau ada yang bawa pistol kemudian dia bakal ngerusak banyak hal dan sebagainya. Mungkin di satu sisi kita bisa memahami bahwa kalau saya punya pistol saya punya power. Tapi mungkin makna lainnya adalah kalau saya punya pistol berarti tuh orang nggak punya orangnya penakut, makanya kemudian dia bawa pistol biar dia menutupi rasa takut dia misalnya. Atau misalnya kalau ada yang bawa pistol, wah ada polisi nih datang bawa pistol, mungkin ada yang bakal ngerasa aman. Wah berarti ada yang melindungin. Tapi mungkin di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kalau ada yang bawa pistol, wah ini chaos, bahaya dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Intinya makna-makna dari pistol ini yang kemudian bisa saja diperdebatkan. Itu lebih penting daripada kemudian kita ngelihat pistol sebagai pistol saja. Itu. Jadi kayak misalnya bicara tentang nuklir, kalau realis bilang, oh US punya nuklir sekian, dia powerful. Eh, Kemudian Indonesia nggak punya senjata nuklir, berarti dia kemudian lemah. Yang kalau orang konstruktivis ngelihatnya bukan itu yang penting. Yang penting adalah makna dari nuklirnya. Kalau nuklirnya dimiliki oleh teman, kita akan ngerasa nyaman, kita akan ngerasa aman. Kayak misalnya US punya nuklir, atau bukan US deh, Inggris punya nuklir. Buat US itu adalah wah aman karena teman saya yang punya nuklir. Tapi kalau misalnya Korea Utara yang kemudian punya nuklir, bagi Amerika Serikat itu sesuatu yang kemudian bahaya karena musuh saya yang kemudian punya nuklir. Jadi bukan nuklir yang kemudian penting, yang penting adalah makna dari nuklir ya. Itu yang dikedepankan oleh konstruktivis. Agak berbeda dengan orang-orang positivis yang lebih melihat aspek yang sifatnya material. Lalu ini yang kemudian bicara tentang anarki, what sets make of it. Struktur internasional sekarang itu anarki. Anarki ini kenapa bisa terjadi sifatnya anarki? Karena interaksi antar negara membangun sistem yang sifatnya anarki ini. Dan selain interaksi antar negara ini, negara-negara menginterpretasikan bahwa sistem internasional sifatnya anarki. Karena interpretasi yang ada di antara mereka dan interaksi yang kemudian dibangun oleh mereka membuat strukturnya kemudian sifatnya anarki. Jadi anarki adalah sebuah hasil proses sosial antar negara. Anarki bisa dirubah, ya bisa kalau misalnya mereka merasa bahwa ini harus diinterpretasikan ulang, lalu kemudian kita bangun hubungan di antara kita yang sifatnya membangun sistem yang sifatnya bukan anarki. Misalnya seperti itu. Itu asumsi Wen ketika dia menulis tentang anarki, it's what sets me of it. Kemudian ini, mungkin ini menjawab pertanyaan dari Calvin mungkin tadi. Jadi seperti ini. Ketika bicara tentang behavior dari negara dilihat dari pandangan konstruktivisme. Misalnya ada negara A dan juga negara B. Negara A dengan negara B dia pasti punya identitas masing-masing. Identitas A nih. Identitas A tadi dia adalah negara yang friendly dan sebagainya misalnya. Kemudian ada identitas negara B. Mungkin awalnya mereka punya identitas awal tadi karena aspek internal di antara mereka. Kemudian mereka berhubungan negara A dengan negara B tadi, melakukan proses sosial di antara mereka. Pasti si A itu punya ideas terkait dengan si B. Oh, si B itu seperti ini.
Termasuk pun juga si B punya ideas, punya pemahaman. Oh, si A itu seperti ini. Oke, karena mereka punya seperti ini, saya kepentingan yang bisa saya dapatkan dari si A adalah apa? Kepentingan saya terhadap si B adalah apa? Lagi-lagi kepentingan bukan yang sifatnya material tadi, tapi bagaimana caranya untuk mereka memandang sesuatu. Dari sana, misalnya, kemudian perilaku yang harus saya kedepankan adalah apa? Perilaku yang bisa muncul itu adalah perilaku yang sifatnya Hobbesian, bermusuhan. Ada yang sifatnya Lockean dari pandangan dari John Locke, berkompetisi di antara mereka, atau malah Kantian. Kantian ini mereka kemudian kerjasama di antara mereka. Behavior ini yang kemudian akan ditunjukkan oleh negara kepada negara lain. Yang kemudian ini akan dengan dia berperilaku kepada negara yang lain, si A kepada B, B kepada si A tadi, kemudian akan merevisi identitas yang dia miliki. Sebagai revisi dari eksternal. Dia kemudian punya identitas yang tadi identitasnya A menjadi identitas A aksen. Si B pun juga punya identitas B aksen. Kemudian dia akan ketemu lagi dengan pihak yang lain, melakukan proses sosial lagi, kemudian punya ide dan interest juga dan sebagainya, kemudian membentuk perilaku dia kepada negara tersebut. Mencoba akan merevisi lagi identitasnya yang baru. Selalu seperti itu. Sama kayak misalnya Anda mungkin ketemu sama teman Anda, sekarang temenan, besok kan kemudian musuhan. Besoknya lagi kemudian jadi teman baik lagi dan sebagainya. Karena tadi identitas akan direproduksi dan direproduksi terus-menerus. Paling gampang misalnya seperti ini. US dengan Inggris. US punya identitas sendiri, Inggris punya identitas sendiri. Mereka kemudian ketemu, melakukan proses sosial di antara mereka. Oh, kita ada kesamaan ya, bahasa kita sama, kita sama-sama negara demokrasi, dan sebagainya. Sehingga US punya ide dan punya interest kepada Inggris. Oh, Inggris itu bisa jadi partner in crime saya nih. Inggris pun juga punya pandangan yang seperti itu. Sehingga perilaku yang dikeluarkan oleh Inggris dan US adalah Kantian. Mereka saling berhubungan kerjasama di antara mereka. Ini akan mereproduksi lagi identitas di awalnya tadi. Bahwa saya adalah negara demokrasi yang kerjasama dengan Inggris, misalnya buat Amerika Serikat. Begitu juga Inggris pun juga punya identitas yang baru. Kemudian Amerika Serikat ketemu dengan Iran, misalnya melakukan proses sosial. Wah, beda ya Iran. Iran negaranya teokrasi, lalu kemudian tidak demokratis. Terus sekarang seenaknya mau bikin-bikin nuklir lagi, misalnya. Mereka kemudian punya ide bahwa pandangan bahwa oh Iran adalah negara yang kayak begini. Iran pun juga ngelihat bahwa kok Amerika Serikat intervensionis ya, kok ikut campur negara urusan kita ya, dan sebagainya. Dia punya pandangan terhadap Amerika Serikat dan kepentingannya kemudian akan terbangun juga. Oke, kepentingan saya terhadap Amerika Serikat adalah apa? Amerika Serikat kepada Iran misalnya punya kepentingan apa? Sehingga kemudian hubungan di antara Amerika Serikat dengan Iran adalah Hobbesian. Karena dia berhubungan dengan Iran tadi, kemudian akan merevisi lagi identitas yang dia miliki. Di sini. Apa yang dimiliki oleh US, kemudian di-share kepada Inggris, itu dijadikan, oh iya, kita secara intersubjektif punya pandangan yang sama, berarti Iran adalah negara yang seperti ini. Kita musuhin aja yuk Iran, misalnya. Itu terus-menerus yang kemudian terjadi dalam hubungan internasional. Bagaimana proses sosial itu mempengaruhi hubungan antar negara. Tadi pertanyaannya Andi, BRI China kalau dilihat dari konstruktivisme seperti apa ya? BRI adalah hasil proses sosial. China itu negara yang dia sedang punya ekonomi yang cukup besar dan sebagainya. Mereka ngebangun hubungan dengan negara-negara di kawasan mereka. Lalu kemudian hubungan yang akan dibentuk oleh China karena China disepakati oleh negara-negara tersebut adalah Hobbesian. Mereka kerjasama di antara mereka sehingga kemudian proyek BRI dari China sebagai core-nya sampai ke Afrika ini bisa terjadi dan negara-negara lain kemudian accept
terhadap apa yang dimiliki oleh hal yang kemudian diinisiasi oleh China tadi. Dan ada pandangan terkait dengan China. China adalah negara yang seperti apa dipikirkan oleh negara-negara tersebut. Agak berbeda dengan bagaimana Amerika Serikat memandang BRI-nya China, karena proses sosial di antara mereka yang kemudian buruk. Mereka punya ideas terhadap China bahwa China adalah negara yang jadi saingan saya. Mungkin sifatnya sekarang adalah lokian dan kepentingannya adalah bagaimana caranya supaya China tidak menjadi kekuatan yang sebesar ini pada saat ini. Ini yang kemudian mereproduksi identitas yang dimiliki oleh Amerika Serikat terhadap China misalnya. Jadi kalau BRI dijelaskan pakai konstruktivis, jadinya seperti itu. Yang dilihat adalah proses sosial dari aktor-aktor yang ada. Aktornya siapa? Silakan Anda kemudian pick yang mana yang kemudian akan Anda jelaskan. Lalu ini kritik terkait dengan konstruktivisme. Satu, mereka metateori dianggapnya. Bukan teori yang kemudian cukup solid jadi teori. Jadi ini masih apa ya? Teori yang beta lah, yang masih cuman bisa mendeskripsikan kenapa recent phenomenon happens. Kenapa saat ini US sama China berantem misalnya. Kenapa US dengan Iran kemudian hubungannya konfliktual misalnya. Kenapa kemudian Indonesia dengan China hubungannya baik pada saat ini. Kedepannya akan kayak gimana? Nggak tahu. Itu batasan dari konstruktivisme. Sesuatu yang kemudian ada nilai plus dari realis dengan liberalis. Karena realis dengan liberalis ada kemampuan untuk prediktif ke depannya akan seperti apa. Kayak misalnya kalau ada arms race, oke, end up-nya bakal dengan perang misalnya. Sehingga kalau supaya nggak jadi perang, arms race-nya kemudian diselesaikan. Dengan adanya kerjasama nggak bakal perang misalnya, itu yang dibilang oleh liberalis. Tapi si konstruktivisme ini nggak punya kemampuan yang seperti itu. Yang kedua, ini kritik dari orang-orang positivis termasuk realis dengan liberalis. Nggak bisa kita solely bicara tentang non-material aspects. Karena material aspect is the basis of state power. Basisnya adalah material. Jadi sama kayak misalnya, nggak bisa kita memaknai pistol, kalau tadi yang kayak bilang, tanpa pistolnya ada dulu. Jadi pistolnya ada dulu, baru kemudian kita memaknai, oke, pistol ini maknanya apa. Nggak bisa kita memaknai tentang nuklir, tanpa kemudian nuklirnya ada dulu. Karena ketika nuklir nggak ada, kita nggak akan berdebat nuklir itu maknanya apa. Jadi material lebih penting juga. Material sesuatu yang kemudian tetap penting. Karena tanpa material, aspek non materialnya nggak bakal ada. Jadi kayak misalnya ya US dengan Inggris punya hubungan yang baik, bukan hubungan yang baiknya dulu. Mereka berhubungan dulu secara real. Baru kemudian kita bisa maknai, oh hubungannya adalah friendly, hubungannya adalah kerjasama, hubungannya konfliktual, dan sebagainya. Tanpa ada hubungan di antara mereka, nggak bisa kita memaknai hal tersebut. Lalu kemudian ini mungkin kesulitan dari kelompok yang buat presentasi, tapi kayaknya akan lebih sulit buat buat teman-teman di minggu-minggu yang akan datang karena lebih abstrak lagi juga. Tapi khusus buat konstruktivisme ya, too abstrak, too philosophical, too sosiologis. Karena dia kayak Alexander Wen ngambil dari ilmu sosiologi, kemudian dibawa ke HI. Itu kritik terkait dengan konstruktivisme.